Wah, Majelis Ulama Indonesia atau MUI selalu menjadi sorotan publik. Belum lagi salah satu pengurusnya ditangkap Densus 88 terduga teroris. Miris memang ketika melihat kenyataan seperti ini, di mana umat Islam tercoreng oleh mereka yang diboncengi kepentingan politik semata. Kini muncul kembali sorotan terhadap MUI DKI Jakarta. Hal yang paling mendasar menjadi sorotan adalah soal dana hibah dari Pemprov DKI Jakarta untuk MUI DKI sebesar 10,6 miliar rupiah. Sementara untuk pengurus wilayah Nahdlatul Ulama PWNU Jakarta dapat 2,07 miliar rupiah. Sedangkan untuk pengurus wilayah Muhammadiyah senilai 1,89 miliar rupiah. Sangat mencolok sekali kan? Padahal jika dilihat dari asas manfaat dan fungsinya, sewajarnya yang dapat lebih itu adalah NU dan Muhammadiyah. Pasalnya, NU dan Muhammadiyah memiliki cabang organisasi seperti pesantren, madrasah, perguruan tinggi, klinik, dan rumah sakit. Kalau MUI, apa? Inilah yang membuat Berang Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastro Amijoyo. Ia melihat pemberian hibah yang dianggarkan dari APBD tersebut sangat timpang. Makanya Anggara mendorong agar Pemprov DKI Jakarta memberikan tambahan dana hibah kepada NU dan Muhammadiyah. Pemberian hibah itu, kata Anggara, harus mempertimbangkan pemanfaatannya bagi masyarakat. Sebab NU dan Muhammadiyah perlu pendanaan yang lebih memadai. Makanya, ia mendorong Pemprov DKI Jakarta lebih memperhatikan soal proporsionalitas dari distribusi pemberian hibah senilai total 279 miliar rupiah. Tak heran pemberian dana hibah yang begitu besar kepada MUI DKI tersebut menjadi viral dan dikait-kaitkan dengan pembentukan tim Cyber Army yang katanya untuk melawan orang-orang yang menghantam umat Islam. Selain itu, MUI DKI akan siapkan pasukan sosial media untuk membela Gubernur Anies yang katanya telah bekerja keras untuk masyarakat ibu kota. Kendati sebelumnya, MUI Pusat telah mengeluarkan fatwa nomor 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui medsos yang salah satunya membahas mengenai hukum aktivitas buzzer. Intinya, fatwa MUI tersebut menyebut bahwa buzzer itu haram. Semakin lucu jika mendengar pernyataan MUI seperti itu. Mata dan hati mereka jadi tertutup oleh dana hibah miliaran rupiah, sehingga sudah tidak bisa melihat fakta yang terjadi di hadapan mereka. Nah, sesungguhnya siapa yang menghantam umat Islam sebenarnya? Siapa? Jika dikaitkan dengan penangkapan anggota MUI oleh Densus 88, lah, dia memang teroris kok. Buktinya ditangkap Densus 88. Kalaupun Gubernur Anies menjadi sorotan publik, ya emang benar, kinerjanya buruk kok. Salah satu yang paling keras melempar kritik kepada MUI adalah almarhum Gus Dur. Makanya almarhum Gus Dur pernah bilang MUI harus dibubarkan. Alasannya, kecenderungan MUI sebagai polisi agama mulai dirasakan sebagian besar ulama setelah Soeharto lengser. Tokoh NU yang juga presiden keempat itu banyak mengecam fatwa MUI yang dianggapnya adalah hasil dari sempitnya berpikir. Indonesia bukan satu negara yang didasari oleh satu agama saja. Pun kemudian MUI bukan institusi yang berhak menentukan mana perihal yang benar atau salah.
Almarhum Gus Dur kala itu menyarankan MUI menggunakan narasi Indonesia yang majemuk sebagai alat ukur. Pluralisme merupakan keharusan bagi masyarakat Indonesia yang majemuk. Dengan fatwanya, MUI memperlihatkan adanya sikap yang tidak mau tahu dengan toleransi, yang sebenarnya menjadi inti dari kehidupan beragama yang serba majemuk di Indonesia. Ini berarti fatwa MUI membawa masalah baru dalam hubungan antar umat beragama di Indonesia. Pandangan serba sempit yang dimiliki MUI telah menyadarkan kita agar tidak mudah tertipu terhadap sikap yang seolah-olah mewakili umat Islam. MUI banyak memvonis aliran dalam label sesat. Hal ini membangkitkan amarah kelompok intoleran. Kritik Gus Dur jelas, karena tiada kasus penyesatan tanpa restu dari MUI. Gus Dur menyebut sikap MUI yang salah baca terkait Indonesia yang majemuk menyebabkan reaksi berlebihan dari kaum muslimin sendiri. Lantaran itu, kaum muslimin jadi terbakar amarahnya dan menyerang rumah-rumah ibadah suatu aliran yang dianggap sesat. Sebagaimana contoh yang dilakukan pada aliran Ahmadiyah. Fakta itu menegaskan bahwa MUI telah berjalan jauh dari rumusan ajaran Islam yang sebenarnya. Saking perhatiannya kepada MUI, Gus Dur melalui pengalaman intelektual serta spiritualnya yang sulit dijangkau oleh orang awam, sering menimbulkan kontroversi yang berani melawan arus. Tak tanggung-tanggung, produk hukum yang difatwakan MUI beberapa kali menuai kritik dan evaluasi dari mendiang Gus Dur. Saat ini fatwa MUI banyak diterima oleh umat Islam, tapi tak sedikit juga yang mengecam fatwa MUI. Lagi pula MUI mengeluarkan fatwa kontraproduktif terhadap toleransi antar agama, terutama pada aliran Islam yang dianggap sesat. Pemikiran MUI sulit diterima karena dianggap fatwa penyesatan. Begitu kira-kira. Apakah Anda setuju dengan Gus Dur? MUI dibubarkan? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.